Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Winda Anwar dengan NIM B2106001. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang kehamilan dengan hipertensi dan kehamilan dengan anemia. Materi yang pertama yaitu kehamilan dengan hipertensi. Hipertensi dalam kehamilan adalah kondisi tekanan darah tinggi yang terjadi selama masa kehamilan. Tekanan darah tinggi didefinisikan sebagai tekanan sistolik lebih dari 140 mm air raksa atau tekanan diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Ada beberapa jenis hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama yaitu hipertensi kronis, hipertensi yang sudah ada sebelum masa kehamilan. Yang kedua, hipertensi gestasional, tekanan darah tinggi yang muncul selama usia kehamilan 20 minggu tanpa adanya protein dalam urin. Preeklamsia, bentuk hipertensi kehamilan yang lebih berat, ditandai dengan tekanan darah tinggi dan protein dalam urin. Eklamsia, tipe hipertensi kehamilan paling berat, ditandai dengan hipertensi, protein dalam urin, dan kejang. Hipertensi dalam kehamilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk usia. Ibu hamil di atas 35 tahun beresiko lebih tinggi mengalami hipertensi. Riwayat hipertensi, ibu hamil dengan riwayat hipertensi sebelum kehamilan memiliki resiko tinggi mengalami hipertensi dalam kehamilan. Kondisi medis, diabetes, gangguan ginjal, dan obesitas dapat meningkatkan risiko hipertensi selama kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan dapat berdampak negatif bagi ibu dan janin, termasuk prematuris. Kelahiran prematur merupakan resiko yang signifikan bagi ibu hamil dengan hipertensi. Pertumbuhan janin terhambat, hipertensi dapat menyebabkan suplai darah ke janin terganggu sehingga pertumbuhan janin terhambat. Preeklamsia dan eklamsia, hipertensi gestasional dapat berkembang menjadi preeklamsia atau eklamsia yang mengancam jiwa. Resiko penyakit kardiovaskuler, ibu hamil yang mengalami hipertensi selama kehamilan memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung koroner dan gangguan jantung di masa depan. Penanganan hipertensi dalam kehamilan. Penanganan hipertensi dalam kehamilan sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Penanganan biasanya melibatkan pemantauan rutin. Pemantauan tekanan darah secara teratur sangat penting untuk mendeteksi dan memantau perkembangan hipertensi. Modifikasi gaya hidup. Perubahan gaya hidup seperti diet sehat, olahraga teratur, dan menghindari merokok dapat membantu menurunkan tekanan darah. Obat-obatan antihipertensi yang aman untuk ibu hamil dapat diberikan untuk menurunkan tekanan darah. Persalinan prematur. Jika kondisi ibu dan janin memburuk, persalinan prematur mungkin diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Materi yang kedua yaitu kehamilan dengan anemia. Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam darah. Anemia selama kehamilan dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk defisiensi zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Jenis anemia dalam kehamilan. Anemia selama kehamilan dapat didefinisikan berdasarkan penyebabnya. Anemia defisiensi zat besi, jenis anemia yang paling umum terjadi selama kehamilan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan zat besi untuk ibu dan janin, sementara asupan zat besi mungkin tidak mencukupi. Anemia defisiensi asam folat. Asam folat penting untuk pembentukan sel darah merah dan perkembangan janin. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan anemia dan defek tabung saraf pada janin. Anemia defisiensi vitamin B12. Vitamin B12 juga penting untuk pembentukan sel darah merah. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia dan berbagai komplikasi kehamilan, seperti defek tabung saraf, abortus spontan, dan berat badan lahir rendah. Anemia hemolitik. Kondisi di mana sel darah merah muncul lebih cepat dari biasanya. Penyebab beragam termasuk thalassemia. Anemia selama kehamilan dapat berdampak negatif bagi ibu dan janin, termasuk kelahiran prematur. Anemia dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur. Berat badan lahir rendah. Anemia dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah. Kematian bayi. Anemia dapat meningkatkan resiko kematian bayi. Kelelahan dan sesak napas. Anemia dapat menyebabkan ibu hamil merasa lelah dan sesak nafas. Peningkatan resiko infeksi. Anemia dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan resiko infeksi. Pencegahan anemia dalam kehamilan. Yang pertama, konsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan kaya zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Suplementasi. Konsumsi suplemen zat besi, asam folat, dan vitamin B12 sesuai anjuran dokter. Pemantauan rutin. Melakukan pemeriksaan darah secara rutin untuk menurunkan kadar hemoglobin. Hindari faktor resiko. Menghindari kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Lambai dengan NIM B21060009 dari Prodi Sarjana Kebidanan semester 7. Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang kehamilan dengan TBC paru. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih TBC. Nah, TBC yaitu tuberkulosis. Nah, tuberkulosis sendiri adalah penyakit akibat kuman Mycobacterium tuberculosis sistemis sehingga dapat mengenai semua orang atau tubuh semua orang dengan lokasi terbanyak yaitu di paru-paru yang biasanya menjadi lokasi infeksi primer. Nah, TBC pada kehamilan termasuk kategori kehamilan risiko tinggi. Nah, yang berikut penyebab tuberkulosis pada ibu hamil adalah riwayat kontak dengan penderitaan TBC positif yang menyebarkan bakteri Mycobacterium ke udara melalui droplet atau percikan dahak saat batuk dan saat bersin, bertetapan dengan kondisi tubuh ibu hamil yang menurun sehingga gampang mendapatkan pengeluaran TBC. Nah, yang berikut yaitu yang ketiga yaitu pengaruh pada ibu hamil. Yang pertama itu TBC pada ibu hamil berkaitan erat dengan kenaikan 6 kali angka kematian pada persalinan dan 2 kali lipat risiko terjadinya kelahiran prematur dan BBLR. Yang kedua itu tuberkulosis aktif tidak membaik atau memburuk dengan adanya kehamilan, tetapi kehamilan bisa meningkatkan risiko tuberkulosis inaktif terutama pada postpartum. Yang berikut yaitu yang ketiga itu pengaruh utama tuberkulosis terhadap kehamilan adalah mencegah terjadinya konsepsi sehingga banyak penderitaan TBC yang mengalami infertilitas. Nah, pada janin terhambatnya pertumbuhan janin, kelahiran prematur, terjadinya pengeluaran TBC dari ibu ke janin melalui aspirasi cairan amnion. Nah, adapun tanda dan gejalanya adalah demam, batuk berdarah, sesak nafas, nyeri pada dada, dan penurunan berat badan. Yang berikut adalah komplikasi. Nah, komplikasi merupakan komplikasi yang dapat terjadi pada penderitaan tuberkulosis berstadium lanjut, yaitu yang pertama itu hemoptisis berat yang dimana perdarahan dari seluruh nafas atau seluruh napas bawah. Yang kedua itu atelektasis yang dimana paru mengembang kurang sempurna. Terus yang berikut yang ketiga yaitu bronkiektasis yang dimana pelebaran bronkus setempat. Yang ketiga yaitu penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, dan ginjal. Nah, yang berikut yaitu cara mengobatinya. Nah, cara mengobatinya adalah TBC pada ibu hamil harus dilakukan dengan tepat seperti pada pasien umum. Pengobatan TBC menggunakan obat anti tuberkulosis atau OAT yang sesuai dengan anjuran dokter. Nah, untuk dosis dan lama pemakaiannya akan disesuaikan dengan jenis TBC yang dialami, yaitu TBC sensitif obat atau TBC resistan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusna dengan NIM B21.06.008. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai kehamilan dengan penyakit jantung. Kita perlu mengetahui kehamilan dan penyakit jantung adalah dua kondisi yang saling berhubungan dalam beberapa situasi medis, karena kehamilan dapat mempengaruhi kondisi jantung dan sebaliknya. Penyakit jantung dapat mempengaruhi perkembangan kehamilan dan kesehatan ibu dan janin. Nah, adapun beberapa
interaksi antara kehamilan dan jantung. Yang pertama itu perubahan jantung selama kehamilan, di mana selama kehamilan tubuh ibu mengalami perubahan fisiologis untuk mendukung perkembangan janin. Ini termasuk perubahan kardiovaskular. Nah, kardiovaskular ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu peningkatan volume darah, di mana volume darah ibu meningkat sekitar 30-50% untuk mendukung kebutuhan oksigen dan nutrisi janin. Kemudian yang kedua itu adanya peningkatan detak jantung, di mana detak jantung ibu bisa meningkat sekitar 10-15 denyut per menit. Kemudian penurunan tekanan darah, di mana pada trimester pertama dan kedua tekanan darah ibu itu biasanya menurun tetapi akan kembali normal atau sedikit meningkat pada trimester ketiga. Kemudian peningkatan beban pada jantung, di mana seluruh perubahan ini menyebabkan peningkatan beban pada jantung sehingga jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kemudian yang kedua itu ada penyakit jantung pada ibu hamil. Yang pertama itu penyakit jantung kongenital, di mana ibu dengan penyakit jantung bawaan dapat mengalami komplikasi kehamilan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kondisi jantungnya. Kemudian hipertensi dan preeklamsia, di mana wanita hamil yang mengalami hipertensi atau preeklamsia atau tekanan darah tinggi dengan tanda-tanda kerusakan organ seperti ginjal berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi jantung seperti gagal jantung atau serangan jantung. Kemudian gagal jantung, di mana kehamilan bisa memperburuk kondisi gagal jantung pada ibu yang sudah memiliki riwayat gagal jantung. Pada kasus tersebut, gagal jantung bisa terjadi pertama kali selama kehamilan. Kemudian iskemia miokard atau penurunan aliran darah ke jantung bisa terjadi pada ibu hamil dengan riwayat penyakit jantung koroner. Kemudian yang ketiga itu ada komplikasi kehamilan pada wanita dengan penyakit jantung, di mana kehamilan dapat memperburuk beberapa kondisi jantung dan meningkatkan risiko komplikasi. Yang pertama, gagal jantung atau kongestif, di mana pada wanita hamil dengan gagal jantung bisa menghadapi risiko lebih tinggi untuk komplikasi kehamilan seperti edema paru atau pembengkakan. Kemudian serangan jantung, di mana meski jarang, wanita hamil dengan riwayat penyakit jantung dapat berisiko mengalami serangan jantung akibat peningkatan kebutuhan oksigen selama kehamilan. Dan yang keempat itu penanganan kehamilan pada wanita dengan penyakit jantung. Penanganan wanita hamil dengan penyakit jantung memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan obstetrik, kardiologi, dan kadang-kadang ahli anestesiologi. Yang pertama itu pengawasan ketat, di mana ibu hamil dengan penyakit jantung memerlukan pengawasan ketat termasuk pemeriksaan rutin fungsi jantung dan tekanan darah. Kemudian yang kedua itu obat-obatan. Beberapa obat seperti beta blocker, diuretik, atau ACE inhibitor dapat digunakan dengan hati-hati untuk mengelola kondisi jantung ibu, tetapi harus dipertimbangkan resiko pada janin. Kemudian pengelolaan hipertensi, di mana hipertensi selama kehamilan perlu dikendalikan dengan obat antihipertensi yang amat bagi ibu dan janin. Kemudian persalinan terencana, pada wanita dengan kondisi jantung serius mungkin perlu dipertimbangkan persalinan terencana dan pengelolaan anestesi yang tepat. Nah, yang kelima itu ada risiko pada janin, di mana kehamilan pada ibu dengan penyakit jantung juga dapat meningkatkan risiko bagi janin. Seperti yang pertama itu prematuritas, di mana wanita dengan penyakit jantung berisiko melahirkan prematur karena komplikasi seperti preeklamsia atau gagal jantung. Kemudian yang kedua itu pertumbuhan terlambat, di mana gangguan aliran darah dan oksigenasi dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Kemudian yang ketiga itu kematian janin. Pada beberapa kasus, kondisi jantung yang sangat memburuk dapat meningkatkan risiko kematian pada janin. Kemudian keenam itu ada perawatan dan pencegahan. Wanita yang berencana hamil atau sedang hamil dan memiliki riwayat penyakit jantung perlu mendapatkan perawatan prenatal yang cermat dan konsisten. Yang pertama itu konsultasi prakonsepsi, di mana wanita dengan penyakit jantung harus berkonsultasi dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan untuk memeriksa kondisi jantung dan mempersiapkan perawatan yang tepat. Kemudian yang kedua itu manajemen kondisi jantung, di mana pengelolaan penyakit jantung secara aktif sebelum dan selama kehamilan dengan obat-obatan yang aman dan perubahan gaya hidup seperti diet sehat dan olahraga ringan. Kemudian yang ketiga itu pemantauan lanjutan, di mana memastikan pemantauan rutin kesehatan jantung selama kehamilan untuk menghindari komplikasi. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa kehamilan pada wanita dengan penyakit jantung membutuhkan perhatian medis yang lebih ketat karena kondisi jantung dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Pendekatan yang hati-hati dengan pengelolaan medis yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius dan mencegah kesehatan ibu serta janin selama kehamilan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Nisgiri dengan NIM B.21.06.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kehamilan dengan diabetes mellitus. Kehamilan dengan diabetes mellitus adalah kondisi yang memerlukan perhatian khusus karena dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Nah, adapun jenis diabetes pada kehamilan ini yaitu diabetes gestasional atau GDM, yaitu munculnya pertama kali selama kehamilan, biasanya pada trimester kedua atau ketiga.
yang disebabkan oleh perubahan hormon yang mengurangi sensitivitas insulin. Nah, yang kedua itu diabetes pre-existing, di mana diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang sudah ada sebelum kehamilan, dan juga memerlukan kontrol yang lebih ketat untuk mencegah komplikasi pada ibu dan janin. Nah, adapun resiko kehamilan dengan diabetes pada ibu yaitu hipertensi dan preeklamsia, yaitu peningkatan tekanan darah berisiko membahayakan ibu dan janin. Persalinan prematur, resiko melahirkan sebelum usia kehamilan cukup bulan. Dan juga infeksi. Nah, infeksi ini lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih atau infeksi lainnya. Dan juga operasi sesar. Nah, di mana kemungkinan lebih tinggi akibat komplikasi atau ukuran bayi yang besar sehingga bisa disebabkan akan mengalami operasi sesar. Dan juga itu pada janin, di mana makrosomia, yaitu bayi yang berat badan lebih besar 4 kilo berisiko cedera saat persalinan. Kemudian hipoglikemia neonatal, yaitu bayi memiliki kadar gula darah rendah setelah lahir. Juga kelainan kongenital, yaitu resiko cacat lahir terutama pada diabetes pre-existing. Kematian janin, di mana jika kadar gula darah tidak terkendali. Dan juga jangka panjang atau risiko obesitas dan diabetes tipe 2 saat dewasa. Nah, adapun manajemen diabetes dalam kehamilan, yaitu pemantauan gula darah, di mana pemantauan rutin kadar gula darah sangat penting untuk menjaga kadar gula darah dalam batas normal. Yang kedua, pola makan seimbang, di mana konsumsi makanan sehat dengan indeks glikemik rendah, dan juga hindari makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana. Konsultasikan dengan ahli gizi untuk menu yang sesuai. Nah, yang ketiga itu aktivitas fisik, di mana lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga kehamilan sesuai anjuran dokter. Yang keempat itu obat atau insulin, di mana insulin sering digunakan karena aman untuk janin, dan juga obat oral digunakan hanya jika diperlukan dan sesuai dengan pengawasan dokter. Yang kelima itu pemantauan kehamilan, di mana pemeriksaan USG untuk memantau pertumbuhan janin, dan juga tes non-stres, di mana untuk mengevaluasi kesejahteraan janin, dan juga deteksi dini komplikasi seperti preeklamsia atau gangguan pertumbuhan janin. Nah, adapun persalinan dan pasca persalinan, yaitu di mana waktu persalinan biasanya dilakukan lebih awal jika terdapat komplikasi. Metode persalinannya itu normal atau sesar, tergantung kondisi ibu dan janin. Dan juga pasca melahirkan, di mana gula darah ibu sering kembali normal setelah melahirkan pada diabetes gestasional, tetapi pemantauan tetap penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Disti dengan NIM B.21.06.006. Adapun judul saya itu kehamilan dan asma dan radang paru. Kehamilan pada wanita memiliki kondisi asma atau radang paru seperti pneumonia atau penyakit paru kronis, memerlukan penanganan perhatian khusus dan pemantauan medis yang cermat. Kedua kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin, namun dengan penanganan yang tepat, banyak wanita dapat menjalani kehamilan yang sehat. Kehamilan dengan asma. Asma adalah kondisi pernapasan kronis yang menyebabkan saluran udara menyempit dan mengiritasi yang dapat mempengaruhi pernapasan selama kehamilan. Perubahan hormon dapat mempengaruhi asma baik dengan memperburuk atau memperbaiki gejalanya. Adapun tantangan dan risiko gejala yang memburuk, yang pertama itu perubahan hormon dan peningkatan volume darah bisa memperburuk gejala asma.
Gejala yang memburuk perubahan hormon dan peningkatan volume darah bisa memperburuk gejala asma. Risiko komplikasinya jika asma tidak terkontrol dengan baik. Risiko komplikasi seperti tekanan darah yang tinggi, preeklamsia, kehamilan prematur, dan berat badan lahir rendah dapat meningkatkan pengenangan. Penggunaan obat asma seperti inhaler atau bronchodilator tetap aman jika digunakan dengan benar. Adapun pemantauan fungsi paru dan tingkat oksigen sangat penting untuk mencegah masalah pernapasan. Konsultasi dengan dokter spesialis untuk pengelolaan asma selama kehamilan sangat dianjurkan. Kehamilan dengan radang paru ataupun pneumonia. Radang paru-paru, pneumonia adalah infeksi pada jaringan paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Kehamilan dengan pneumonia ini membutuhkan perhatian medis intensif karena infeksi ini dapat menurunkan oksigen darah dan mempengaruhi baik ibu maupun janin. Adapun tantangan dan risikonya, yang pertama itu risiko penurunan oksigenasi. Pneumonia dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah yang bisa mengganggu suplai oksigen ke janin. Adapun komplikasi risiko keguguran, kehamilan prematur, dan berat badan lahir rendah lebih tinggi jika pneumonia tidak ditangani dengan baik. Adapun infeksi yang memburuk, beberapa jenis pneumonia dapat berkembang lebih cepat atau lebih parah selama kehamilan. Penanganannya itu, adapun cara penanganannya, pemberian antibiotik, antivirus, anti jamur sesuai dengan penyebab pneumonia sangat penting. Adapun rawat inap mungkin diperlukan untuk memantau ketat dan tetap oksigen jika diperlukan. Dokter biasanya akan menyesuaikan obat untuk memastikan aman bagi ibu dan janin. Adapun kesimpulannya itu, baik asma maupun radang paru memerlukan perhatian medis yang cermat selama kehamilan. Penting untuk berkolaborasi dengan dokter untuk merencanakan perawatan yang sesuai dan menjaga gejala tetap terkendali dan meminimalkan risiko bagi ibu dan janin. Terima kasih, itulah materi dari saya. Kurang dari mohon selanjutkan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Binti dengan NIM B210607. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai tentang kehamilan dan TORCH. Di mana yang kita ketahui kehamilan adalah proses di mana seseorang wanita mengandung janin dalam rahimnya selama sekitar 9 bulan atau 40 minggu. Dalam masa kehamilan, ibu hamil perlu menjaga kesehatan tubuhnya untuk mendukung perkembangan janin yang optimal. Pemeriksaan prenatal secara rutin sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya komplikasi. Nah, kemudian apa itu TORCH? TORCH adalah akronim yang menggambarkan sekelompok infeksi yang berpotensi berbahaya, terutama jika terjadi selama kehamilan. Infeksi TORCH dapat menular ke janin melalui plasenta dan menyebabkan berbagai komplikasi seperti keguguran, kelainan bawaan, atau keterlambatan perkembangan janin. Nah, adapun dampak dari TORCH pada kehamilan, yaitu yang pertama ada toksoplasmosis disebabkan oleh Toxoplasma gondii, biasanya berasal dari makanan mentah atau kotoran kucing yang terinfeksi. Dapat menyebabkan kelainan mata dan otak pada janin. Kemudian ada rubella. Jika ibu terinfeksi selama trimester pertama, resiko kelainan bawaan seperti tuli, katarak, atau penyakit jantung bawaan meningkat. Kemudian ada cytomegalovirus atau CMV. Infeksi CMV adalah penyebab umum keterlambatan perkembangan mental dan gangguan pendengaran pada bayi. Kemudian ada herpes simplex virus atau HSV. Infeksi aktif dapat menyebabkan kelahiran prematur atau komplikasi serius pada bayi baru lahir. Nah, adapun pencegahan dan penanganan dari TORCH, yang pertama, lakukan tes TORCH sebelum atau di awal kehamilan. Kemudian hindari makanan mentah,
susu yang tidak dipasteurisasi atau kontak langsung dengan kotoran kucing. Kemudian ada vaksinasi, terutama untuk rubella sebelum hamil. Kemudian jaga kebersihan tangan dan lingkungan. Nah, adapun penanganan dari TOX yaitu jika terinfeksi TOX selama kehamilan, pengobatannya tergantung pada jenis infeksi. Kemudian dokter mungkin meresepkan obat antivirus, antibiotik atau imunoglobulin tergantung pada penyebabnya, atau ada pemantauan janin secara ketat melalui ultrasonografi, USG atau tes lainnya. Mungkin sampai situ, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa dengan NIM B2106010. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang preeklamsia dan eklamsia. Apa itu preeklamsia? Perlu kita ketahui bahwa preeklamsia adalah suatu kondisi khusus kehamilan yang ditandai dengan peradangan plasenta, hipertensi, adanya protein dalam urin, dan terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Tanda dan gejala preeklamsia. Gejala utama pada preeklamsia yaitu tekanan darah tinggi atau tekanan darah lebih dari 140/90 mg raksa, adanya protein dalam urin atau proteinuria, sesak napas, sakit kepala, penglihatan kabur, mual dan muntah, serta nyeri perut pada bagian kanan atas. Penyebab pasti preeklamsia belum diketahui, namun terdapat beberapa faktor resiko atau keadaan yang membuat seseorang lebih rentan terkena preeklamsia. Keadaan ini meliputi kehamilan pertama, kehamilan di atas usia 40 tahun atau kurang dari 20 tahun, obesitas atau kelebihan berat badan, pernah mengalami hipertensi atau preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, dan yang terakhir, kehamilan autoimun seperti penyakit trauma arteritis dan lupus. Preeklamsia jika tidak tertangani dengan baik akan mengarah ke komplikasi diantaranya eklamsia atau kejang saat hamil, sindrom HCLP atau sindrom rusaknya sel darah merah. Kemudian bisa terjadi lepasnya plasenta sebelum kehamilan. Nah, di mana kondisi ketiga di atas tersebut akan membahayakan ibu dan juga janinnya. Namun, upaya yang dapat dilakukan yaitu periksa kehamilan secara teratur, perbanyak minum air putih, diet yang tepat dan sesuai, dan perbanyak waktu istirahat. Sedangkan yang dimaksud eklamsia yaitu eklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Kondisi gawat darurat ini bisa terjadi setelah penderitanya mengalami preeklamsia. Sampai saat ini penyebab terjadinya preeklamsia dan eklamsia belum diketahui secara pasti, akan tetapi kondisi ini diduga disebabkan oleh kelainan bentuk dan fungsi plasenta. Meski penyebabnya belum diketahui, ada beberapa faktor yang diduga memicu preeklamsia dan eklamsia, yaitu riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, riwayat preeklamsia atau eklamsia dalam keluarga, hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun, riwayat penyakit diabetes, penyakit ginjal, anemia sel sabit, obesitas, serta penyakit autoimun seperti lupus dan sindrom antifosfolipid atau APS. Gejala eklamsia. Pada beberapa kasus bisa terjadi impending eklamsia yang ditandai dengan tekanan darah makin tinggi, sakit kepala yang parah, bengkak di tangan dan kaki, sakit perut terutama di bagian kanan atas. Nah, pengobatannya memberikan obat pengontrol tekanan darah dan vitamin, memantau kondisi janin dan ibu hamil secara berkala, pembesaran vena teraba atau skrotum terlihat seperti dipenuhi cacing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa B dengan NIM B2106002. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membawakan materi saya yang berjudul polyhydramnion dan olighydramnion. Nah, apa itu polyhydramnion? Polyhydramnion adalah kondisi medis di mana terdapat jumlah cairan ketuban yang berlebihan di dalam kantung amniotik selama kehamilan. Cairan ketuban
diperlukan untuk melindungi dan mendukung perkembangan janin, tetapi jika terlalu banyak bisa menyebabkan komplikasi seperti yang pertama itu kelainan janin, misalnya gangguan saluran pencernaan atau saraf, yang kedua diabetes, yang ketiga kehamilan ganda, terus yang terakhir resiko kelahiran prematur atau masalah saat persalinan. Nah, cara mengatasi polyhydramnion yang pertama itu pemantauan ketat. Nah, pada pemantauan ini akan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi rutin untuk memantau jumlah cairan ketuban dan perkembangan janin. Yang kedua itu pengobatan penyebabnya, terus yang ketiga persiapan persalinan. Nah, dalam kasus polyhydramnion ini dokter mungkin merekomendasikan persalinan lebih awal untuk mengurangi resiko komplikasi. Nah, selanjutnya oligohydramnion. Oligohydramnion adalah kondisi medis dalam kehamilan di mana jumlah cairan ketuban lebih sedikit dari yang seharusnya. Cairan ketuban sangat penting untuk perkembangan janin, terutama untuk yang pertama melindungi janin dari trauma fisik, yang kedua mendukung perkembangan paru-paru dan sistem pencernaan, yang ketiga memungkinkan janin bergerak bebas sehingga membantu perkembangan otot dan tulang. Penyebab dari oligohydramnion ini yang pertama kelainan plasenta, yang kedua pecah ketuban dini, yang ketiga kelainan janin, yang keempat kehamilan postterm, yang kelima komplikasi penyakit ibu, dan yang keenam itu penyakit idiopatik. Adapun juga gejala dari oligohydramnion ini yang pertama itu ukuran perut ibu lebih kecil dari usia kehamilan, yang kedua gerakan janin yang terasa berkurang, dan yang terakhir itu cairan ketuban tampak berkurang saat pemeriksaan USG. Itulah penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma, NIM B2006014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi pada kehamilan. Yang saya jelaskan di sini adalah pendarahan hamil muda. Nah, di sini pendarahan hamil muda adalah pendarahan yang terjadi sebelum kehamilan 20 minggu. Nah, perdarahan ini banyak penyebabnya. Nah, yang paling sering terjadi itu penyebabnya itu pertama abortus, kemudian kehamilan ektopik terganggu, kemudian mola hidatidosa. Nah, abortus tadi, pengertian abortus. Nah, abortus adalah berakhirnya sebuah kehamilan atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, pada kehamilan sebelum kehamilan 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Nah, abortus itu sendiri ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama ada dua macam, yaitu abortus spontan dan abortus provokatus. Atau abortus spontan itu abortus yang terjadi secara alami atau tanpa intervensi dari luar untuk mengakhiri kehamilan. Sedangkan abortus provokatus itu abortus yang dilakukan untuk menghentikan kehamilan atau abortus yang diberikan intervensi dari luar, dan bisa berupa tindakan atau bisa berupa obat-obatan untuk menghentikan kehamilan. Nah, macam-macam dari abortus spontan itu ada abortus imminens, incipiens, missed abortion, kemudian abortus habitualis, abortus infectious, abortus incomplete, abortus komplit. Abortus provokatus itu ada abortus medicinalis dan abortus criminalis. Tanda dan gejala abortus itu paling umum terjadi yaitu perdarahannya itu bisa berupa bercak atau bisa perdarahan yang banyak. Kemudian bisa disertai keluarnya jaringan juga. Kemudian itu terasa kram atau nyeri di atas simpisis atau di bagian perut bagian bawah. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang pada kasus abortus itu yang pertama pemeriksaan laboratorium dan kemudian pemeriksaan USG. Penata laksanaan abortus ini pemberian obat-obatan secara oral dilakukan kuretase. Kemudian selanjutnya adalah kehamilan
kehamilan ektopik terganggu, yaitu kehamilan dengan hasil konsepsi berimplantasi di luar endometrium rahim. Untuk klasifikasinya, kehamilan ektopik itu ada berdasarkan tempat terjadinya atau tempat-tempat melekatnya. Nah, ada kehamilan tuba, kehamilan ovarial, kehamilan abdominal, kehamilan tuba ovarial, dan kehamilan intraligamenter, dan kehamilan servikal. Tanda dan gejala untuk kehamilan ektopik terganggu itu yang pertama nyeri perut hebat, kemudian bisa aminore, kemudian perdarahan per vagina, kemudian shock dan pembesaran uterus. Yang terakhir tadi ada mola hidatidosa. Mola hidatidosa ini kehamilan abnormal berupa tumor jinak yang terjadi sebagai akibat kegagalan pembentukan bakal janin. Nah, sehingga terbentuk jaringan permukaan membran yang disebut dengan villi berupa gerombolan buah anggur, atau biasa kita dengar kehamilan anggur. Dan gejalanya ini seperti hamil pada umumnya. Yang pertama itu mual dan muntah, pusing, kemudian perdarahan dari jalan lahir. Nah, pembesaran rahimnya itu lebih besar dari usia kehamilan. Mola hidatidosa ini terbagi dua macam, yaitu mola hidatidosa komplit dan mola hidatidosa parsial. Pemeriksaan penunjangnya itu bisa tes laboratorium dan USG. Penata laksanaannya itu keluarkan jaringan mola. Yang pertama itu bisa kuretase, yang kedua itu ada histerektomi. Perkenalkan, nama saya Febri Gerpilian yang berNIM B.21060005. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perdarahan kehamilan lanjut. Nah, perlu kita ketahui bahwa perdarahan kehamilan lanjut ini merupakan perdarahan yang terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu. Perdarahan pada kehamilan lanjut ini merupakan kondisi perdarahan yang bisa menjadi tanda adanya komplikasi serius baik bagi ibu maupun bagi janin, sehingga memerlukan perhatian medis segera karena dapat membahayakan ibu dan juga pada janin. Perdarahan kehamilan lanjut ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah plasenta previa. Plasenta previa merupakan kondisi ketika plasenta terletak rendah di rahim yang menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Hal ini dapat menyebabkan perdarahan hebat saat persalinan mendekat. Nah, gejala utamanya yaitu perdarahan tanpa rasa sakit, biasanya terjadi pada trimester ketiga. Kemudian yang kedua adalah selosio plasenta, yang merupakan kondisi di mana plasenta terlepas sebagian atau seluruhnya dari dinding rahim sebelum waktu persalinan, menyebabkan perdarahan dan mengganggu suplai oksigen nutrisi janin dan berpotensi akan membahayakan ibu. Nah, gejala utamanya adalah perdarahan disertai dengan nyeri perut yang sangat hebat dan kontraksi, serta gangguan pada detak jantung janin. Nah, jika hal ini dialami oleh ibu, maka segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkhususnya kepada dokter agar bisa ditangani dengan cepat, karena jika ditangani dengan cepat dapat membantu menyelamatkan ibu dan juga bayi. Tetapi jika tidak ditangani dengan tepat, maka dapat membahayakan ibu dan bisa mengakibatkan kematian pada ibu dan juga janin.